Doain aja. Selama ini sih aku lihat hubungannya baik-baik aja walaupun LDR kan, karena kan dia di Surabaya, anakku di Jakarta. Jadi kalau misalkan lagi Ulfi tidur, udah sore-sore Ulfi udah tidur, si Ridonya, tante maaf Ulfi udah di rumah belum? Oh ada kok, tenang aja Ulfi di rumah gitu. Suka nanya ke aku kalau Ulfi nggak dibales, nanya ke saya gitu. Artinya dari anak yang Mbak Eli udah siap belum sih menjadi ibu? Ya umurnya udah 27 udah siap lah. Saya mah jadi ibu ini maksudnya. ibu ini kalau TNI Iya, itu ibu namanya Praset ya, apa namanya? Bukan Persit bukan ya? TNI Angkatan Laut apa sih namanya, Persit apa? Bukan. Insya Allah doain aja dia siap. Aku udah ngasih wejangan ke dia kalau jadi istri Angkatan Laut tuh siap, karena akan pergi terus kan, dia akan pergi terus, mungkin akan ditinggal-tinggal. Ulfi harus bisa jaga diri, jaga hubungan gitu. Tapi Mbak Eli melihat mungkin Ayu kan juga sama nih. Ulfi? Iya maksudnya Ayu Ting Ting? Iya. Beda lah. Ayu Ting Ting mah artis ngetop, anak saya mah anak biasa gitu kan ya. Itu beda banget maksudnya. Walau emang saya sama manusia, tapi kita beda derajat. Kalau aku beda derajat, Ulfi walaupun dapat abdi negara, tapi kan Ulfi anak Edu Segigi, kalau Ayu Ting Ting anak kaya rojak. Jadi undangan dia nikah pun pasti beda jauh, beda lah, dari kemampuan ukuran uang juga beda banget Ayu sama aku gitu. Emang pernikahan nggak akan Tungguin, diadakan Mak. mewah? Kok? Mewah, kalau mewah pasti nggak semewahnya Ayu lah, nggak semewah Ayu. Pasti namanya anak pertama kali Ulfi ngelangkah. Jadi kalau jatuh di Ulfi nikah tahun ini, Ulfi melangkahi kakaknya. Pasti kita ada acara pedang pora, acara siraman itu melangkahi kakaknya dulu, karena nggak boleh. Adat orang Jawa itu harus ada adat melangkah dulu, karena anakku yang nomor 1 Yoga masih pacaran, belum nikah gitu. Itu kapan sih, Pak? Insya Allah aku udah ngubur tahun ini, karena Mama kenapa sih harus tahun ini gitu kan ya. Ulfi kan pengen punya rumah dulu, Rido pengen punya rumah dulu, karena orang katanya harus punya persiapan rumah. Kalau orang TNI itu harus punya rumah, harus punya apa gitu. Kalau dalam hati aku, rumah rezeki masing-masing ya, rumah bisa dicari di saat kita berdua gitu. Kalau aku gitu kayak ikutin Mama nih, Mama yang punya apa. Mama aja gedein Ulfi sendiri, Mama ngikutin Ulfi sendiri, gedein anak, gedein sekolahin Ulfi, sekarang aku sendiri tanpa seorang ayah. Jadi untuk menikah ngapain takut gitu, nikah lah gitu. Berarti akan tinggal di mana nanti, Bro? Ulfi akan diboyong ke Surabaya kayaknya. Ke Surabaya. Tapi aku sendirian, aku nggak. Nah, kalau Ulfi nikah, habis nikah kayaknya gue cari laki-laki deh kayaknya. Nangis nggak sih, Bu? Nah, sedih lah. Tapi kan aku seorang ibu yang nggak mau depan anaknya tuh sayang sama anak. Cuma aku tidak pernah menangis depan anak, karena biarlah nangis dia nggak tahu sedih. Kalau orang tuanya sedih kan, Ulfi sih kesian kayaknya kesian lihat mamanya. Kalau aku nanti nikah dibawa ke Surabaya, Mama masih apa? Oh tenang, Mama temannya banyak. Mama pasti bisa cari hiburan di mana-mana untuk teman-teman. Mama bisa ngajak orang tinggal di rumah Mama untuk bantuin tenaga kerja juga kan gitu. Kalau Mama gitu sih. Karena aku punya toko baju, jadi aku sibukin sama di toko bajuku aja gitu. Mbak Eli kalau calon sendiri mungkin jabatan ketika TNI-nya tuh apa? Masih Serda deh kalau nggak salah. Kalau angkutan luar Serda ya. Dia kan Ayu mah beda Aletu kan. Kalau dia sih jadinya Serda. Mau sekolah lagi. Masih muda, Tuan Ulfi. Tuan Ulfi 2 tahun. Katanya ikutin mainnya berondong gitu katanya. Gak apa kan mah berondong beda 2 tahun, masih 25. Calonnya masih 25, Ulfinya masih udah 27. Kenalnya mungkin seperti apa? Itu kenalnya udah tahun lalu. Ya, dia baru dikenalin tahun kemarin sama aku. Karena tapi tetap menjaga perempuan tidak boleh gimana pun Ulfi harus jaga Mama, jaga diri. Jangan tiba-tiba dibebasin sama Mama, nanti bikin malu orang tua. Itu yang aku jaga. Tidak boleh ya, Pi. Kalau tidur pun diajak ke orang tuanya laki, tidurnya harus bisa. Gitu. Mama tidak mengajarkan seperti yang kebebasan anak. Bukan Ulfi bukan orang luar negeri, bukan orang luar, tapi Ulfi orang Indonesia. Harus jaga mamanya malu. Kalau mamanya jangan bikin malu Mama, udah gitu aja. Kok apa yang bikin setuju, Po? Kan dia lebih muda. Karena aku tidak pernah ngelarang Ulfi pacaran sama aku selama dia suka. Tapi pas aku lihat, bukan lihat jabatan ya, oh dia bisa nih ngejaga anak saya, dia bisa jaga anak saya, dia bisa ngasih makan anak saya, karena kan selama ini saya ngasih makan dia sendiri. Jadi alhamdulillah Ulfi bisa cari jodoh seperti itu, aku setuju. Yang penting tanggung jawab pemenang tante. Aku dibilang kalau emang terjadi KDRT atau terjadi apapun, pulangin ke saya, karena saya orang tuanya yang ngasih makan anak-anak saya masih kecil.
Jadi kalau emang nggak sanggup anak saya begini pulangin ke saya udah pesen jangan lihat elisu giginya karena aku ini po elisu gigi yang dinilai orang tuh buruk ya. Iko mau sama anak elisu gigi karena beda sifat Ulfi sama aku beda. Mungkin dulu sifatku aku lihat riwayat hidupku jelek ya tukang menikah. Jangan menuduh anakku seperti itu. Anakku beda beda ininya beda sama aku beda. Oh tadi kan kata Bu Eli kalau misalnya sendiri mau nyari laki-laki sudah selesai ke tugas sebagai seorang ibu atau seperti apa sih pembahasannya? Belum dong, anakku masih satu lagi nikah kan yoga. Jadi hanya Ulfi yang perempuan kan soalnya. Kalau Ulfi perempuan jadi kalau aku nyari laki-laki ada anak muda di rumah aku ngeri karena sekarang banyak banget yang bapak tiri suka main sama anaknya apalagi Ulfi udah gadis kan. Jadi saya ngejaga itu. Jadi nanti aja kalau Ulfi udah nikah, baru saya mungkin mencari untuk teman saya di hari tua. Saya ngejaga anak saya seperti itu. Kok lagi musim bullying gitu ya, bullying menurut Mpok gimana sih Mpok? Oh kalau anak saya digituin, saya yang tampol sendiri, saya yang tonjok sendiri, saya yang akan istilahnya kalau anak saya sampai digituin, dibully seperti itu, saya akan ngadepi ya terima tonjokan dari saya lah, enak aja saya ngelahirin anak saya digebukin orang kayak gituin. Saya tidak pernah mau. Saya pernah anak saya dibully dari kecil. Saya samperin ibunya orang tuanya. Katanya di ini cuma bully kata-kataan doang karena anak elisu gigi katanya mama lu giginya tongkos, mama lu giginya tongkos dulu kan gitu. Aku samperin, aku paranin orang tuanya, bilangin sama anaknya jangan mengajak. Aku samperin ke orang tua dia. Temen yoga lah gitu, temen yoga ya. Makanya yoga tidak pernah mau mamanya ke sekolahan karena aku komedian suka dibully, jadi takut yoga dibully, mama lu elisu gigi ya gitu, dan takutnya jadi yoga ngelarang dari yoga ya SD, SMP sampai dia kuliah lulus S1 hampir gak ketemu itu anak elisu gigi. Tapi pas terakhir kuliah saya datang di wisudanya baru tahu bahwa itu anak elisu gigi, langsung rame minta foto, minta apa, minta ini gitu kan. Oh ternyata anak elisu gigi gitu. Pas dia kuliah lulus wisuda baru aku datang kan harus orang tuanya kan. Tapi dampak dari bullying sampai Po Eli nggak berani muncul ketika di sekolah anaknya. Anak saya malu, makanya waktu itu aku masih eksis di TV. Aku masih eksis di TV dan yoga tidak pernah mau dimasukin TV. Tidak pernah mau diwawancara, cuma Ulfi aja. Yoga menolak selalu wawancara karena bukan apa, mama takut dikata-katain kata dia. Nanti dia anak elisu gigi gitu. Malu kan begini karena aku sering dibully dulu kan di acara sinetron apa jadi pembantu gitu. Itu doang sih anak aku yang nggak mau seperti itu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.